Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materil terkait masa aktif kuota internet dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa sisa kuota internet yang belum digunakan adalah hak milik pengguna jasa telekomunikasi. Oleh karena itu, operator telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan tanpa beban biaya tambahan. Mahkamah menilai layanan internet telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat modern, sehingga formula tarif tak boleh didasarkan pada logika komersil penyelenggara. Perlindungan konsumen bisa diwujudkan lewat berbagai pilihan paket, seperti fitur akumulasi kuota atau rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, hingga skema refund atau ganti rugi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta kepolisian mengusut dan menindak pengemudi Alphard yang terobos lampu lalu lintas di kawasan Bundaran HI. Pramono juga meminta satpam yang sedang menjalankan tugas tidak dipecat. Pramono Anung meminta pengemudi Alphard yang terlibat cekcok dengan seorang satpam di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat disanksi. Pramono Anung telah menonton berkali-kali rekaman CCTV di lokasi kejadian. Menurutnya, supir mobil Alphard sudah melanggar karena menerobos lampu penyeberangan pejalan kaki. Selain menerobos lampu merah saat lampu untuk orang menyeberang, Pramono juga menilai pengemudi bersikap arogan saat ditegur oleh petugas keamanan. Pihaknya juga menerima laporan bahwa mobil tersebut menggunakan plat nomor kendaraan palsu. Pramono juga memastikan satpam yang terlibat dalam insiden tersebut tidak akan dipecat. Ia menilai petugas keamanan telah menjalankan tugasnya dengan baik saat menegur pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah yang berstatus tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang hasil penyidikan Kejaksaan Agung. Penitipan penahanan dilakukan pada Jumat 24 Juli 2026 di Rutan K4 Gedung Merah Putih KPK sebagai bagian dari koordinasi dan supervisi KPK terhadap penanganan perkara tersebut. Setelah menjalani pemeriksaan selama 7 jam, Febri Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Kejaksaan Agung kemudian mengajukan permintaan penitipan penahanan kepada KPK melalui surat resmi yang diterima dalam kerangka koordinasi dan supervisi antara aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Atas permintaan tersebut, Febri Adriansyah ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Rutan K4 Gedung Merah Putih KPK. Sementara proses penyidikan perkara tetap dilakukan oleh Kejaksaan Agung. KPK menegaskan penahanan maupun proses penyidikan terhadap tersangka sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung. Sedangkan KPK memberikan dukungan melalui fungsi koordinasi dan supervisi agar penanganan perkara berjalan secara efektif. Tentara Israel menyerbu rumah sakit spesialis Nablus di tepi barat pada hari Jumat serta menangkap 2 bersaudara di tengah kepanikan pasien dan staf medis. Aksi penggerebekan ini terjadi pasca bentrokan mematikan di kota Tel yang tega menewaskan 4 warga Palestina dan seorang warga sipil Israel. Pasukan militer Israel melakukan aksi penggerebekan di dalam area rumah sakit spesialis Nablus guna menangkap 2 bersaudara yakni Urwa dan Majid Hussein Ali Saifi. Salah satu di antaranya yakni Urwa tengah menjalani perawatan medis akibat luka tembak di bagian bahu dalam insiden sebelumnya. Dalam operasi tersebut, tentara bersenjata dilaporkan memborgol dokter serta perawat, menyita seluruh rekaman kamera pengawas dan memaksa sejumlah orang di sekitar koridor untuk berbaring di lantai. Ketegangan ini merupakan buntut dari bentrokan berdarah di kota Tel setelah puluhan pemukim Israel berbaris menuju desa tanpa koordinasi militer. Insiden tersebut menewaskan seorang anggota regu pertahanan sipil Israel Benayahu Melet serta 4 warga Palestina. Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk keras aksi ini sebagai sebuah pembantaian dan menuntut tindakan internasional. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan akan menindak tegas dalam respon insiden ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.